Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Gavina Muda Putri dengan NIM akhir 1061. Di sini saya sebagai penulis buku yang berjudul Kearifan Lokal Gotong Royong Masyarakat Patrang di Kabupaten Jember. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai isi buku yang saya tulis. Yang dimana saya memilih Desa Patrang sendiri sebagai objek penulisan pada buku saya karena pada Desa Patrang sendiri ini masyarakatnya menganut mengenai adat istiadat dan juga budaya yang diwariskan oleh leluhur. Yang dimana salah satu contohnya sendiri itu adalah gotong royong. Yang dimana gotong royong pada desa Patrang sendiri ini pada masyarakatnya sendiri itu mereka masih sangat membantu ketika ada salah satu warga yang ingin membangun rumah atau merenovasi rumah. Dari masyarakat sekitar sendiri itu masih sangat banyak yang membantu dan juga turut serta dalam proses pembangunan rumah tersebut. Nah, dari masyarakat Patrang sendiri ini itu juga sangat menjaga warisan budaya yang diberikan oleh leluhur ini itu, karena juga sebagai salah satu bentuk menjaga tali silaturahmi antar warga dan juga menjaga kerakatan hubungan antar warga sekitar. Nah, dari gotong royong ini itu juga pada masyarakat di Desa Patrang sendiri itu mereka sangat membantu, mulai dari menyiapkan material bahan yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, membangun kerangka rumah, dan juga untuk menyelesaikan hingga rumah tersebut itu dapat terbangun dengan tepat dan selesai. Nah, dari masyarakat Patrang sendiri itu masih tetap mempertahankan karena juga sebagai salah satu bentuk kita menjaga kerukunan antar warga, menjaga hubungan tali persaudaraan yang baik, dan juga membantu tuan rumah atau pemilik rumah itu untuk meringankan beban mereka. Nah, ketika dimana ada warga yang membangun rumah, kalau semisal dari para warga ini tidak membantu, kan dari pemilik rumah juga harus menyewa tukang atau menyewa arsitek, mungkin bisa jadi juga. Jadi dari masyarakat di Desa Patrang sendiri itu masih menganut adat istiadat ini tuh karena sebagai bentuk salah satu juga untuk meringankan beban antar warga. Nah, di desa Patrang sendiri ini tuh dalam proses pembangunan rumahnya itu, dari pemilik rumah itu akan membangun atau mendirikan pelepah pohon pisang, yang dimana di atas pelepah pohon pisang tersebut itu akan diberikan bendera merah putih. Nah, kenapa sih kok dari warga Desa Patrang ini mendirikan pohon pisang dan juga menancapkan bendera merah putih pada saat proses pembangunan rumah tersebut? Nah, yang dimana pada masyarakat Patrang sendiri ini mempercayai bahwa pohon pisang ini kan ketika sekali berbuah, mereka berbuahnya itu banyak, dan juga dari pohonnya sendiri itu memiliki berbagai manfaat, dari batangnya, daunnya, buahnya, hingga jantung pisangnya itu juga memiliki berbagai manfaat dan juga dapat digunakan dengan baik. Nah, jadi dari masyarakat Desa Patrang sendiri ini mempercayai bahwa dengan adanya kita memberikan dan mendirikan pohon pisang saat proses pembangunan rumah itu, diharapkan bahwa dengan adanya pembangunan rumah ini tuh dapat memberikan keberkahan dan rezeki yang melimpah bagi penghuni rumah yang menghuni, seperti itu. Nah, dari bendera merah putih sendiri ini itu disimbolkan sebagai bentuk rasa syukur dan juga semangat nasionalisme yang masih ada hingga saat ini. Nah, untuk selanjutnya, di mana pada proses pembangunan rumah tersebut, pada awal pembangunan rumah itu, dari pemilik rumah ini itu akan memberikan bentuk sesajen, yang dimana pada sesajen tersebut berisikan seperti bunga, kue pasar tradisional, kopi, dan juga kelapa. Nah, biasanya pemilik rumah ini akan menyediakan sesajen itu sebagai bentuk ucapan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada alam dan juga Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari pemilik rumah sendiri ini juga tidak perlu untuk memberikan upah kepada warga yang membantu, namun dari pemilik rumah ini itu akan menyediakan seperti makanan ringan, makanan berat, dan juga minuman untuk dikonsumsi selama para warga itu
membangun dalam proses pendirian rumah tersebut. Nah, diharapkannya dari isi penulisan buku ini itu, saya berharap supaya nanti ini dapat dibaca oleh generasi-generasi penerus kita, supaya mereka tahu bahwa tradisi itu tidak boleh sampai hilang gitu, dan harus tetap dijaga untuk tahun-tahun ke depannya, supaya anak-anak cucu kita nanti itu bisa melihat bahwa oh, kita ini mempunyai tradisi seperti ini, dan itu harus masih dilestarikan hingga tahun-tahun seterusnya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada kekurangan atau salah kata dalam penulisan dan pengucapan yang telah saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.